Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi wa tayyibin tahirin al-muhsinin al-muntajibin. Sallallahu alayka ya sayyidi ya Aba Abdullah. Sallallahu alayka ya sallallahu alayka ya mazlum di Karbala. Sallallahu alayka ya sayyidi wa ala ahli baiti وأصحابك المقتولين في كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. Duka di atas duka, air mata sepanjang masa. Duka di atas duka, air mata sepanjang masa. Duka air mata sepanjang masa. Pada malam Asyura, apa yang terjadi di Karbala? Ketika sore hari Imam Hussein memutuskan untuk tidak berbaiat pada musuh Tuhan. Para tentara lawan pun berkata, kalau begitu sekaranglah kita mulai peperangan ini. Tapi Maula Hussein yang suka bermunajat malam meminta pada mereka untuk menyisakan malam 10 Asyura. Apa yang terjadi malam itu? Ada sahabat Imam Hussein yang membaca
Quran, ada yang bertahajud malam, ada yang mengasah pedangnya, ada yang saling berucap juga dengan keluarganya. Karena malam itu malam terakhir bagi mereka. Duka-duka malam itu Zainab gelisah. Jangan-jangan tentara Imam Husain pun akan kabur. Karena dalam satu riwayat, tentara Imam Husain yang sampai ke Karbala itu ribuan orang, tapi mereka melepaskan diri dari pembelaannya dan pergi dari sisi Imam Husain. Zainab pun bersedih, Zainab pun gelisah. Jangan-jangan yang tersisa ini pun kan pergi meninggalkan Husain belahan hati. Zainab keluar dari kemah, Zainab mencoba mendengar para sahabat Imam Husain yang berkumpul berbincang bersama. Didengar mereka berkata, besok, kata mereka, jangan sampai kita ini lengah membela Imam Husain dan keluarganya. Jangan biarkan musuh mencederai mereka. Biarlah kita mati tercincang. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Biarlah kita mati tercincang-cincang, tapi kita tidak boleh melepaskan diri dari pembelaan kita terhadap mereka. Zainab pun tersenyum dalam sejuta dukanya. Mengapa sejuta duka? Karena ia pun tahu esok hari siapapun akan tercincang-cincang, termasuk Husain kekasihnya. Tapi senyuman ridhonya pada sahabat-sahabat setia. Semoga kita juga mendapatkan senyuman, syafaat dan ridha dan maaf beliau. Zainab pun tersenyum. Zainab mencoba mendekati kemah keluarga Ahlul Bait. Ia pun mendengar Abbas berkata, wahai adik-adikku, kata Abbas kepada keluarganya, besok jangan sampai kita kedahuluan oleh sahabat-sahabat Imam Husain. Kita ini anak darah Imam Husain. Jangan sampai kita ini di belakang mereka. Mereka itu tidak ada hubungannya secara darah dengan Imam Husain, tapi mereka akan mengorbankan dirinya. Oleh karena itu kita yang sebagai darah daging Imam Husain mesti lebih gigih lagi. Jangan sampai kita didahului oleh mereka. Zainab pun tersenyum.
sesuah-sesuahnya pada keluarga Nabi. Ketika itu Zainab beranjak menuju kemahnya. Di tengah jalan bertemu kekasihnya, Sayyidina Husainnya. Imam Husain terheran karena terlihat bahwa wajah Zainab tersenyum ceria. Apa gerangan saudariku, mengapa engkau malam ini kelihatan bahagia? Maka Zainab pun bercerita akan apa yang dilihatnya. Husain pun tersenyum. Wahai Zainab, lihatlah makam mereka itu. Lihatlah makam mereka itu di surga. Maka lihatlah kau ke langit. Zainab pun melihat ke langit dan terbukalah hijab. Lalu Zainab melihat posisi dan makam-makam mereka yang tinggi di surga. Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab, Ya Zainab, datanglah. Lalu Imam Husain ingin menghibur Zainab. Dikatakan, ya Zainab, mari datang bersamaku. Lalu Imam Husain menyeru para sahabat dan kerabatnya. Imam Husain berkata pada mereka, wahai kerabat dan sahabatku sekalian, malam ini adalah malam terakhir. Lawan-lawan itu hanya mencari aku. Oleh karena itu, tinggalkanlah aku, pergilah dari Karbala ini malam ini, bersembunyilah di gelap malam, dan tinggalkanlah tempat ini, dan aku ridho kepada kalian. Lalu apa kata mereka? Ada yang berdiri, ya Imam Husain, kalau aku mati lalu dibakar, lalu aku mati lalu dibakar. Begitu terjadi berulang-ulang kali, menjadi debu dan kembali hidup lagi, mati dan menjadi debu kemudian hidup lagi. Berkali-kali kami akan terima hal itu asalkan tak ada musibah yang bisa menimpamu. Lalu Zainab pun bahagia, Zainab terhibur, dan Imam Husain pun bahagia. Karena Imam Husain tak ingin melihat Zainab berduka. Karena Zainab sejak kecil melihat sejuta duka. Sejak rumahnya dibakar, sejak ibunya terpelanting ke bumi, sejak tulang rusuk ibunya patah berkeping-keping, sejak kandungan ibunya gugur berderai, sejak Imam Hasan dipanahi mayatnya. Imam Hasan pernah berwasiat, kalau aku mati, kuburkan aku di dekat kakekku.
Jadi Zainab bukan hanya melihat jantung Hasan yang berhamburan, tak cukup di situ, tapi ketika mau dikuburkan di dekat Rasulullah, Aisyah dan pasukannya menghadang dengan panah dan pedang. Diriwayatkan sempat kabut Imam Hussein terkena bidikan panah. Zainab, datanglah kemari, datanglah kemari, datanglah di hati, datanglah di air mataku ini. Terimalah sembahan kami ini, air mata kami sembahkan di telapak kakimu, Zainab, 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 Zainab. Ya Zainab, salamullahi alaik, ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin, salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan kajian kita tentang filsafat perjuangan dan filsafat perjuangan secara umum dan filsafat Karbala, semalam kita sampai kepada mukadimah bahawa alam ini dibagi tiga, yaitu an-material mutlak, kemudian an-material tidak mutlak, kemudian material. An-material mutlak dan an-material tidak mutlak dalam bahasa agama atau Al-Quran disebut sebagai malaikat. Kalau an-material mutlak disebut malaikatul ulya, malaikat yang tinggi. Kalau malaikat barzakhi, yakni yang an-material yang tidak mutlak, disebut sebagai malaikat biasa, yakni mudabbirati amra, yakni malaikat pengatur semesta alam, pengatur rezeki, menulis dosa-dosa, pahala, mengatur kematian, kehidupan, kiamat, kebangkitan, kehancuran dan seterusnya. Itu disebut malaikat barzakh dalam istilah filsafat. Kalau yang malaikatul ulya itu disebut al-aql atau disebut an-material mutlak dalam istilah filsafat. Yang Ayatullah Jawziyah Muli memungkinkan bahawa sesungguhnya ada kemungkinan, memungkinkan saja, bahawa ada malaikat yang tidak diwajibkan sujud kepada Nabi Adam, sekalipun ayatnya berbunyi fasajadul malaikatu ajma'un atau ajma'in. Jadi malaikat bersujud semuanya kepada Nabi Adam. Tapi ada kemungkinan lagi ada malaikat lain yang tidak sujud di situ. Contohnya seperti ketika Iblis tidak mau bersujud, lalu Allah berfirman begini kepada Iblis, anta minal aliyyin, yakni kenapa engkau tidak sujud? Apakah engkau dari golongan yang tinggi itu? Aliyyin ini ada kemungkinan tidak termasuk yang bersujud kepada Nabi Adam. Karena kajian kita bukan kajian filsafat, maka yang ingin detail, insyaAllah
filsafat dan selainnya lah, filsafat agama maksudnya. Jadi kemudian yang lain-lain insyaAllah saya selalu ada di Ampang, insyaAllah di Ampang sana. Siang hari saya di sana, yang perlu insyaAllah teman-teman datang karena supaya infak nyawa dan semua yang telah dilakukan ini bermanfaat sebaik mungkin. Jadi ini globalnya saja, yakni tidak saya detailkan secara filosofis, tapi cukup untuk mengkaji sebagai mukadimah daripada filsafat agama, filsafat perjuangan dan perjuangan Imam Hussein alaihissalam. Nah, jadi 3 alam ini disebut 3 alam, alam Jabarut, Malakut, misalnya itu, terus kemudian alam Nasut, yakni alam non material mutlak, kemudian non material tidak mutlak, kemudian materi. Malaikatul Ulya kemungkinan disebut sebagai malaikatul ulya, kemudian malaikatul biasa, mudabbirat amra, kemudian materi. Nah, yang ada gerak ini tadi malam sudah dibahas di sana, ini sekilas saja karena banyak wajah baru. Yang alam materi ini karena dia dikungkung, hakikatnya adalah volume dan waktu, maka di sana ada proses, ada gerak. Ada gerak yakni perubahan sesuatu kepada sesuatu yang lain, apakah secara zati seperti daging kepada mani kemudian kepada menjadi manusia, atau rumput dimakan kelinci dimakan ular dimakan apa, nah, misalnya apa saja, itu perubahan, itu namanya gerak. Jadi gerak itu bukan hanya kereta dari satu titik ke titik yang lain, bukan hanya seperti itu. Nah, jadi gerak itu bisa gerak, kalau bahasa filsafatnya substantion, yakni jauhar kan. Ada bisa juga accident, jadi sifat yang bergerak, seperti buah dari hijau ke merah dan seterusnya. Nah, tak mau jangkapannya itu. Nah, yang bergerak, kalau yang di alam malakut ini dan jabarut ini tidak ada gerak. Oleh karena itu semuanya dicetak, dibuat, dicipta seperti itu. Yakni bagaimana? Ya dicipta baik. Artinya seperti malaikat bersujud, sujud saja sepanjang dia ada. Rukuk saja sepanjang dia ada. Itu tidak membuat dia lebih tinggi makamnya. Sujud saja atau rukuk saja, itu memang dicipta demikian. Kebaikannya dia zati, tidak ada gangguan. Nah, oleh karena itu tidak membuahkan pahala. Nah, kalau yang material ini disebut apa malam? Alam saling mengganggu. Jadi kita bernafas saja mengganggu, tidur saja mengganggu. Kenapa? Karena nafas kita merusak zat asam menjadi karbon. Belum lagi kalau kita sembelih ayam, ambil telur ayam, itu kalau ibu mak ayam menangis, telur itu diambil, dan seterusnya. Jadi ini disebut alam saling mengganggu. Nah, oleh karena dia alam saling mengganggu, apakah dia karena tidak ingin diganggu atau karena ingin mengganggu? Maka di sini yang saya katakan bahwa material itu harus, jadi bukan harus, secara zati, secara asli, secara original, secara substansial, dia memiliki perjuangan di dalam dirinya. Jadi perjuangan itu bukan accidental. Jadi perjuangan itu zat, hakikat daripada material. Benda-benda, sekarang kita punya roh, tapi kita juga punya material. Nah, di sini apakah kita berdefensif, bertahan, atau kita menyerah? Seperti kita jadi serangan, gangguan ini ada dua macam. Semalam sudah disebut, ada gangguan yang halal seperti mengganggu ayam yang disembelih. Ada gangguan haram seperti menyembelih kucing tanpa alasan, misalnya membunuh kucing atau yang lain-lain lah, membunuh orang misalnya. Nah, ini yang ada yang bodoh, ada yang tidak bodoh. Nah, jadi
perjuangan itu tidak bisa dielakkan oleh siapapun juga. Jadi apakah dia bertahan supaya tidak diserang, atau kita ingin menyempurnakan diri kita. Nah, oleh karena itu perjuangan ini bisa kita bagi menjadi dua. Bagian pertama yaitu pertahanan dan kemajuan. Demi kemajuan atau bertahan. Jadi demi kemajuan atau bertahan. Nah, yang pertahanan ini atau yang kemajuan ini ada dua lagi pembagiannya. Bisa natural, yakni alamiah, seperti makan, minum, seperti bisnis. Ada yang lagi agama. Jadi bertahan karena agama. Kemudian defensif, bukan defensif, ofensif, yakni mengejar karena agama juga. Nah, seperti misalnya contohnya Karbala. Karbala Imam Husain itu perjuangannya dari jenis mana? Ini satu sisi banyak pembahasan mengenai Karbala. Di antaranya kalau dia dari sisi kacamata defensif, maka perjuangan Imam Husain kala itu adalah perjuangan defensif, diserang. Makanya Imam Husain mengatakan kalau kalian mengkhianati aku, kan kalian mengirim surat untukku untuk datang ke pimpin kalian. Nah, sekarang aku datang, kalian mau berperang dengan aku. Kalaulah kalian tidak mau lagi mengundang aku, biarkan aku pergi kemana aku suka. Tapi mereka berkata, tidak boleh. Sekarang tidak ada kesempatan buatmu untuk pergi. Oleh karena itu perjuangan Imam Husain dari sisi ini adalah defensif. Defensifnya alami apa? Agama. Kebetulan dua-duanya. Saya pernah heran ketika membaca sejarah, ketika Muhammad bin Hanafiyah bertemu dengan Imam Husain ketika sudah mau keluar dari Madinah itu, dan kalau tidak keluar sudah terbunuh di situ, maka wajib Imam Husain berikhtiar dulu, selama masih bisa berikhtiar untuk menghindar, karena tidak ada pasukan, menghindar. Ketika beliau menghindar, membawa keluarganya keluar dari Madinah, bertemu dengan Muhammad bin Hanafiyah sebelum keluar dari Madinah tentunya. Setelah berdialog, Muhammad bin Hanafiyah berkata, kan Muhammad bin Hanafiyah mengatakan begini, Najaf, Kufah itu adalah kau tahu sendiri orang yang kayak apa, maksudnya munafik lah, cepat berubah. Tapi Imam Husain terus mengatakan saya akan berangkat, sebab saya sudah ditunggu kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Muhammad mengatakan, baiklah, kalaulah kau harus pergi, tinggalkan saudara keluargamu. Nah, tapi Imam Husain tidak menjelaskan apa-apa. Di situ hanya menjelaskan bahwa sesungguhnya kalau di situ menjelaskan bahwa kalau sesungguhnya Allah ingin melihat mereka disandera. Itu saja. Jadi Imam Husain tak menceritakan filosofinya. Padahal kalau kita kaji, luar biasa menarik. Jadi peristiwa Ali Asgar yang diangkat sama Imam Husain itu tidak berlebih. Sungguh-sungguh itu filosofi. Kenapa? Karena begini, orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Imam Husain wajib dibunuh karena keluar dari pemerintahan yang sah. Karena dia keluar dari pemerintahan Muslim, Khalifah Muslim. Ada yang mengatakan layak dibunuh Imam Husain karena keluar dari pemerintahan Muslim. Nah, jawabannya Ali Asgar itu jawabannya. Kenapa? Karena Muslim melarang membunuh orang yang tidak berperang. Nah, anak Imam Husain apa dosanya? Anggap betul-betul dia khalifah yang sah. Nah, kalau dia khalifah yang sah, khalifah Islam, bukan kerajaan sembarang. Kalau khalifah yang sah Islam, maka jangankan anak kecil, pokok-pokok saja kadang-kadang tidak boleh, atau seringlah juga mengatakan jangan tebang pokok-pokok, tidak berdosa. Jadi Imam Husain bukan ingin membawa penderitaan kepada keluarganya semuanya, tidak. Tapi ini hujah untuk kita semua, supaya hati kita terbuka, supaya saudara-saudara kita ahli sunnah yang ditipu sepanjang sejarah tidak terbuka. Di samping pahalanya syahadah, tapi efek sosialnya luar biasa. Jadi kalau masih ada orang ragu, jangan-jangan Imam Husain salah,
Mana boleh gaji dimungkinkan benar sementara dia menghalalkan darah anak-anak kecil. Nah, jadi pemboikotan air itu semua dijalani oleh Imam Muslim secara sabar. Itu sebenarnya Imam Muslim bisa saja berperan dari awal, tapi beliau tidak mau berperan. Kenapa? Menunggu sampai menderita sekali. Dari satu sisi memang untuk memberi hidayah, barangkali mereka kembali lagi seperti Hur, toh? Tapi secara dampak filosofi politiknya itu ke depan besok, bahwa beliau bisa menangkal semua itu dengan peristiwa yang ada. Nah, oleh karena itu maka perjuangan Imam Muslim ini defensif secara majoriti, kemudian defensifnya itu karena agama dan juga karena sosial. Jadi karena alamiah, natural. Jadi artinya apakah orang itu memakai cara agama ataukah memakai cara sosial biasa, tetap menghukumi bahwa pemerintahan Yazid batil. Salah, tidak benar. Karena tak ada agama, tak ada logika yang bisa membenarkan apa yang terjadi di Karbala terhadap pembunuhan anak-anak kecil. Nah itu. Nah, jadi Imam Muslim melengkapi hujahnya kepada seluruh manusia pada masa itu dan sampai masa mendatang. Jadi kalau saya istilahkan di sini, hujah lahir dan batin atau hujah agama dan hujah sosial. Nah, jadi dapat digambarkan. Jadi Muhammad bin Hanafiyah belum paham mengapa ini, kan dia tak tahu apa yang akan terjadi. Kalau Imam Muslim sudah diberitahu sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang akan terjadi dan seterusnya. Nah, mana ini tadi? Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian yang untuk kemajuan, ya, ini pertahanan contohnya ke sana. Yang untuk kemajuan, misalnya kemajuan itu kita tidak diserang, kita ingin maju sendiri. Kita mau sholat, kita mau tahajud, kita mau berdoa, kita mau menangis dan seterusnya. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Ada jihad batin, ada jihad lahir. Jadi ada perjuangan lahir yang agama ini, toh, yang alami tak perlu dibahas lah. Yang alami ini kayak bekerja, apa semua gampang direnung-renung sendiri, sudah terkenal. Artinya sudah dapat dipahami perjuangan alami. Ya biasa kalau hujan kita mengindah dan seterusnya, toh. Tapi kalau perjuangan kemajuan yang agama ini terbagi menjadi dua, yakni lahir dan batin. Jihad kecil dan jihad besar. Nah, jihad kecil dan jihad besar ini, tidak bisa dipisahkan. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh itu dia berkata apa? Berkata bahwa selama kita bertarung dengan batin ini belum selesai, maka tidak akan pernah kita bertarung dengan lahir, dengan pedang. Saya pernah jumpa dulu berapa 15 tahun yang lalu misalnya di Thailand, salah satu pemimpin dari Islam Jamaah. Mereka berkata bahwa selama kita masih belum menyelesaikan jihad batin, kita tidak diperkenankan untuk melakukan jihad kecil, yakni jihad pedang. Kurang lebih saya katakan waktu itu hadis mengenai jihad besar dan jihad kecil ini diucapkan oleh Nabi. Kapan diucapkan? Sebulan dari jihad kecil. Jadi bukan Nabi di rumah lagi berenung berjuang dengan dirinya, kemudian ada perang di situ, Imam Nabi mengatakan jangan perang nih, jangan perang, hingga masih jihad besar. Tidak begitu. Ini pedang Nabi lagi berlumur darah, mengatakan sesungguhnya jihad yang kemarin itu yang kita lakukan ini kecil, jihad besar ada di sini. Jadi tak bisa dipisahkan jihad besar dan jihad kecil. Yang kedua, untuk mengetahui jihad besar, sebagiannya itu tidak bisa kecuali masuk ke jihad kecil. Misalnya takut mati, takut dipukuli,
takut mati, takut dipukuli. Bagaimana bisa tahu itu kalau Anda sudah tidak takut mati lagi? Kalau tidak ada jihad kecil. Saya tak takut lagi. Oh, mana belum tahu, belum ada perang. Nah, jadi perang itu untuk menguji apakah kita lolos dari sebagian jihad kecil. Sebagian jihad kecil, yakni cinta harta, cinta anak, takut berpisah, takut mati, takut dan seterusnya. Yakni Nabi ketika mengatakan SAW, kita ini kembali dari jihad kecil menuju jihad besar, itu selagi beliau sesudah beliau melakukan jihad kecil. Jihad besar itu dikatakan besar karena dia tidak mengenal medan, tidak mengenal tempat, di mana saja sendiri tetap harus berjihad besar dalam jiwa. Nah. Jadi saling berhubungan, tak boleh dipisahkan. Nah, oleh karena itu jihad yang akan dilakukan, misalnya kalau contoh seperti di Karbala, itu kan jihad kecil. Nah, di dalamnya itu terdapat jihad besar, walaupun sebagiannya saja, tidak semuanya. Makanya banyak orang berperang dulu, misalnya sebagiannya mungkin karena harta rampasan dan seterusnya. Jadi harus ada yang diistilahkan dengan jihad besar dalam dirinya. Jadi harus ada jihad besar. Jihad besar dan jihad kecil ini harus saling dipadukan. Nah, kecintaan, misalnya Hazrat Zainab alaihissalam kepada Imam Husain, itu jangan dianggap sebagai kecintaan yang bukan jihad. Jadi, yakni kan kalau jihad besar itu tidak boleh cinta kepada selain Tuhan. Nah, sekarang kenapa Hazrat Zainab mencintai Imam Husain alaihissalam? Nah, cintanya Imam Husain itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah dikatakan, tapi tidak mudah dilakukan. Misalnya, kalau kita makan, apakah kita makan itu karena Allah, atau kita makan karena jiwa kita? Nah, kita makan karena Allah, atau kita makan karena suka juga. Nah, oleh karena itu jadi kalau kita ini misalnya makan nasi, makan sayur, kalau kita makan dengan semangat, sekalipun tidak ada garamnya, tidak enak di mulut, itu namanya karena Allah. Jadi makannya karena Allah, bukan karena selera, atau bukan karena dua-duanya. Kadang-kadang mesti campur, karena Allah juga karena selera. Tapi kalau Hazrat Zainab alaihissalam karena Allah semata. Contohnya ketika ditanya oleh siapa pemimpin daripada musuh-musuhnya waktu itu, dikatakan, ya Zainab, apa menurutmu yang terjadi ini? Nah, Hazrat Zainab alaihissalam mengatakan, ma ra'aitu illa jamila. Tidak kulihat kecuali keindahan. Tidak kulihat kecuali keindahan. Jadi ada beberapa tingkatan. Jadi ada beberapa tingkatan. Tidak sabar, kemudian sabar, kemudian indah. Tidak sabar, yakni orang yang tidak sabar, yakni kalau menderita selesai. Apa saja yang membuat susah, berjuang untuk Imam Husain, apakah di Medan atau seperti sekarang hadir Husainiyah, misalnya hadir pengajian agama, lelah sedikit tak datang, itu tak sabar. Ada yang lagi sabar. Sabar yakni lelah, takut misalnya atau apa, tapi dia lakukan karena Allah. Ini sabar. Ada yang lagi yang sampai kepada tingkatan tidak menderita sekalipun dalam sejuta derita. Jadi penderitaannya itu indah. Seperti puasa lah. Ada puasa menahan lapar, rata-rata kita sabar dalam puasa. Ada lagi orang yang dalam laparnya itu bahagia. Kalau kita lapar, kapan ini azan? Kapan maghrib? Supaya makan. Kita sekarang takut makan karena takut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi ini namanya sabar. Tapi ada yang kala dia itu lapar, bahagia. Datang sholat, wah sudah azan ya. Jadi sepertinya mengganggu sekali sholat itu. Ketika mendengar azan, sudah azan, jam berapa? Tak terasa. Sholat tapi dia sabar. Tapi ada yang gelisah, kok belum azan? Kapan azan ini? Nah, selalu tengok jam. Itu indah itu. Jadi di atas kesabaran. Nah, itu sebagai bukti jawaban Hazrat Zainab alaihissalam ketika mengatakan marah itu indah jamilah, tidak kuliah kecuali keindahan. Maka apa namanya? Maka di situ sebagai bukti bahwa cinta Hazrat Zainab kepada Imam Husain dan seterusnya ini, sekalipun dilukis dengan bahasa-bahasa insaniah biasa, itu sebenarnya terdapat irfan yang sangat tinggi, cinta kepada Allah yang sangat tinggi. Oleh karena itu Hazrat Zainab dihormati sekali oleh Imam Husain, dipercayainya sebagai wakil sementara imam zamannya. Jadi ketika Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dalam keadaan sakit, tidak berdaya dari sejak Karbala sampai Syam, itu semua diwakili oleh Hazrat Zainab. Zainab yang menjadi jubirnya, juru bicara maksum, juru bicaranya imam, juru bicaranya khalifah. Nah, saya sebenarnya bagaimana ini, karena ada tamu katanya bagaimana caranya, panitianya lagi pada keluar. Oh, ini sudah keluar. Teruskan. Saya sebenarnya ingin menyinggung sedikit mengenai khalifah. Jadi kenapa disebut-sebut saya khalifah dan 3 alamnya, apa hubungannya? Ya. Ketika Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya, akan ku jadikan khalifahku bertempat yang bertempat tinggal di muka bumi, ya khalifah ini. Nah, makom khalifah ini bukan makom sederhana, tinggi sekali makom ini, melebihi semua makom malaikat. Dari mana ditahu? Dari ayat itu. Ayat itu mengatakan ataj'alu biha man yufsidu wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. yakni wahai Tuhan, apakah Engkau akan membuat manusia di muka bumi yang saling berbuat kerusakan dan pembunuhan, sementara kami suka bertasbih padamu? Apa maksudnya? Misalnya saya selalu umpamakan dengan seorang tua, ayah ibu punya anak dalam katakanlah 5 tingkatan. Yang satu sudah keluar dari universitas perkebunan, yang satu keluar dari universitas perikanan misalnya, yang satu masih high school, yang satu masih secondary school, yang satu masih bermain-main. Ayahnya sakit, kata dokter seminggu lagi mati. Ayahnya punya 1000 hektar perkebunan, 1000 hektar tambak udang, umpamanya. Terus ayahnya bilang, wahai anak-anakku, dokter bilang aku mau mati nih seminggu lagi. Seandainya benar begitu, maka biarkanlah urusan perkebunan dan perikanan itu diatur oleh adikmu yang bungsu. Yang bungsu, yang masih anak-anak. Apa yang akan dikata oleh yang sarjana perikanan atau perkebunan? Dia akan, karena dia berakhlak, dia tidak marah sama orang tua. Tidak bilang, orang tua ini tidak benar. Tidak. Wahai orang tuaku, apakah engkau akan serahkan perkebunan 1000 hektar itu kepada adikku yang masih main-main? Yufsidu wa yusfiku dima, seperti itu. Yang masih bermain-main, saling membuat kerusakan, pecah-pecah TV, pecah-pecah telepon. Wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak, sementara aku sarjana perkebunan dan adik keduaku sarjana perikanan. Nah, itu dia tidak mau mengatakan aku saja yang pantas, tidak, tapi cukup menyindir seperti itu. Jadi maqam khalifah ini luar biasa, yakni melebihi maqam daripada semua malaikat Tuhan. Jangan dikira khalifah di muka bumi yang mencangkul urusan pengairan, perkebunan, bukan itu. Tempat tinggalnya di bumi, tapi khalifah bagi semua 3 alam ini. Nah,
contoh daripada kemajuan ini sebenarnya, ini kemajuan iman, perjuangan yang demi kemajuan bukan defensif ini yang dibagi kepada alami dan agama, ini semua akan memberikan makom yang tinggi kepada kita. Yakni manakala kita ini berhasil di material ini, kita akan naik derajat kepada istilahnya malakut, alam malakut. Nah, kalau kita ini naik lagi, itu sampai ke alam jabarut, sampai ke fana, kalau istilah irfan, ya. Yang ini bagaimana caranya? Kalau di materi ini, jangan tinggalkan yang wajib. Jangan tinggalkan yang wajib. Yang kedua, jangan lakukan yang haram. Ini syarat pertama. Syarat kedua, kalau sudah bisa itu, jangan lakukan makruh dan mengerjakan sebagian sunnah. Ini masih belum irfan, ini masih akhlak. Nanti dia naik ke irfan. Kapan? Manakala dia tidak lagi mengerjakan semua ini dengan niat mencari makom di surga. Yakni manakala ibadahnya itu semata-mata karena Allah, tanpa keinginan surga dan Tuhan, tanpa rasa takut juga kepada neraka. Kita ini beribadah kadang-kadang karena rasa takut kita ke neraka, atau karena cinta kita kepada atau kesukaan kita kepada surga. Oleh karena itu, sallu ala Nabi. Nah, oleh karena itu kita rata-rata mesti akhlak. Salat tahajud, baca ziarah dan seterusnya, peringatan Imam Husain dan seterusnya, ini rata-rata mesti akhlak. Karena apa? Karena kita ingin dekat dengan Imam Husain, ingin mendapat posisi yang tinggi, ingin mendapat ampunan Tuhan. Tidak apa-apa, bagus ini. Tapi ada yang lebih bagus, karena bagus itu kan, baik itu kan bertingkat-tingkat, tak ada batasnya. Nah, kalau tingkatan ke irfan itu tidak menyukai selain Tuhan, tidak menyukai selain Tuhan, tidak mencintai selain Tuhan. Oleh karena itu, dia tinggalkan ini semua demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tinggalkan semua ini, tapi bukan karena takut dia kepada neraka, bukan keinginan dia juga kepada surga. Makanya, jadi di dalam setelah ziarah Asyura itu ada sujud. Sujudnya itu berisikan apa? Syukur kepada Allah. Bayangkan, ya Allah, aku bersyukur atas musibah yang menimpa Imam Husain. Itu bukan kalau orang kita Melayu, kalau orang Indonesia kapok lah. Jelas kena batunya. Bukan itu maksudnya. Syukur yang dimaksud di sini karena musibah itu telah mengangkat bukan hanya Imam Husain, bukan hanya sahabat Imam Husain, tapi mengangkat dan memberi berkah kepada semua, termasuk Islam. Coba tidak ada Karbala, hancur Islam. Karena khalifah seperti Bani Umayyah Yazid yang peminum khamar itu sudah terang-terangan, tidak ada nilai lagi. Oleh karena itu mereka bersyukur. Jadi dalam darah Imam Husain terdapat rasa suka, dalam duka terdapat rasa suka. Nah, ini derajat ini sebenarnya diajarkan atau setidaknya dicontohi kepada kita dari sisi Karbala, dari sisi Hajjaj Zainab alaihissalam. Jadi begitu agungnya Hajjaj Zainab ini sehingga Imam Husain tidak ingin melihat Zainab bersedih. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena hormat Imam Husain,
pada Zainab. Begitu hormatnya Imam Husain kepada Hazrat Zainab, itu dapat kita lihat di mana? Pada hari Asyura, dikala Imam Husain tinggal sendiri. Imam Husain sebelum maju ke medan laga, datang ke kemah Zainab, mengucapkan ucapan perpisahan, mewasiatkan yang perlu diwasiatkan. Setelah berpelukan, pelukan terakhir, Imam Husain keluar dari kemah. Tapi keluarnya aneh kali ini. Tidak keluar sebagaimana biasa, tapi beliau berjalan dengan mundur berjalannya. Jadi ada Zainab, pintu kemah di belakang, beliau tidak membelakangi Zainab. Mundur, jalannya mundur. Imam Husain melangkah mundur sambil menatapi Zainab, menatapi musibah yang akan menimpa Zainab. Diriwayatkan ketika Imam Husain berperang selalu menengok ke belakang. Jadi hati Imam Husain selalu ada di kemah, karena derita mereka adalah derita betul-betul yang tidak dialami oleh, kalau sesama lelaki, penderitaan jantan. Ini lelaki ribuan menyerang perempuan yang lemah dan anak-anak di kemah. Jadi penderitaannya begitu menyiksa lahir dan batin, bagi mereka dan bagi kita dan siapa saja yang mendengarnya. Rasulullah keluar dari kemah, juga diriwayatkan mundur itu, menjauhi kemah dengan melangkah mundur, dengan melangkah mundur. Ya Zainab, ya Zainab. Dikatakan bahawa ketika mereka ditawan, semua dirantai di tangan dan kakinya. Dan Zainab demi terhormatnya, demi hormatnya anak-anak perempuan, melarang tentara-tentara tangan-tangan kasar yang jahil itu menyentuh tangan mereka. Maka Zainab dengan seribu duka mengikati tangan-tangan para sandera, dengan sejuta air mata mengikati tangan-tangan para wanita. Bayangkan ketika Zainab harus mengikat tangan Sukainah. Ya Zainab harus mengikati tangan Sukainah, tangan keponakannya sendiri. Ada lagi duka yang dalam. Kapan? Ketika Zainab harus diikat. Maka Zainab pasrah diri, jangan musuh Tuhan mengikati tangannya. Ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab.
القوم الظالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. Syair yang mesti diulang. Malam panjangkan saatmu, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Demi menyelamatkan cucu Rasul. Saya dulu baru ditiru. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Jawab. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Terus ya. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Yang dimaksudkan malam Asyura. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Jawab. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Jawab. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Deburan pasir hentakan kuda pada soremu malam. Deburan pasir hentakan kuda pada soremu malam. Menyelimuti kemah imammu malam. Ia pun menunda malam demi menemanimu. Hai malam Asyura, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu. Ya malam panjangkan saatmu, malam bawa
dadanya terbasahi oleh air mata suci. Sukaina menangis di dada Imam Husain. Dadanya terbasahi oleh air mata suci, keluar dari sang belahan hati. Malam tegakah engkau, malam pandang Sukainah terseduh. Hai malam Asyura, malam panjangkan satu malam bawa bencanamu, malam panjangkan satu malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Tangisnya telah lukai dada imam yang paling dalam. Tangisnya telah lukai dada imam yang paling dalam. Lebihi pedang para jahanam. Malam hentikan ia, malam jangan putuskan harapan. Hai malam Asyura, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Sesaat Zainab berhasil meredam tangisnya. Sesaat Zainab berhasil meredam tangisnya. Pandangi imam, pandang Sukainah dengan bergantian. Tapi duhai malam, ledak tangis pun tidak terhindarkan, yang goncangkan bumi bahkan 7 langit. Malam hentikan malam, jangan putuskan harapan. Hai malam Asyura, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Kini Karbala tandus telah menjadi lumpur, karena hujan datang walau tanpa mendung. Bahkan ia sebabkan mendung kehidupan. Malam bersaksilah, malam di hari pertemuan. Hai malam Asyura, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu,
bencanamu, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. Malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, malam panjangkan saatmu, malam bawa bencanamu, demi menyelamatkan cucu Rasulullah, demi menyelamatkan cucu Rasulullah. الفاتحة وقبل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا ليلى. بسم الله الرحمن الرحيم.